selanjutnya mungkin saya mau ke peneliti ahli media di Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian atau BB Paspa ya istilahnya ya. Ada Dr. Heni Herawati SMP MT, Mbak Heni. Oke, Manu. Siap. Oke. Mbak Heni, kita bicara tentang manfaat lalu juga tujuan penanganan dan juga pengolahan dari umbi porang ini gitu. Sebagai bagian tanaman porang yang bernilai ekonomi saat ini kan umbinya gitu ya. Terus di umbi itu kan tadi kalau disebut-sebut glukomanannya semakin tinggi semakin baik gitu. Bahkan tadi Pak Deden sempat cerita sama saya, Jepang itu konyakunya pakai glukomanan gitu. Bahkan demandnya jadi tinggi sekali. Terus saya tanya, mereka nanam sendiri nggak? Enggak, karena mereka subtropis gitu. Kita negara tropis udah otomatis yang paling dekat tetangganya, jadi demandnya banyak ke kita. Nah, pertanyaannya mungkin sekarang kandungan glukomanan yang ada di porang yang ada di negara kita ini apakah sudah mencukupi demand yang memang diminta oleh para negara-negara yang menunggu nih hasil tanaman porang kita lalu bisa dikirim ke mereka. Apakah sudah cukup begitu? Oke. Terima kasih Mbak ini menanggapi pertanyaan Mbak Anung ya. Memang salah satu potensi yang terbesar dari umbi ini memang glukomanannya. Nah ini selama ini untuk kebutuhan glukomanan ini memang cukup tinggi ya untuk industri pangan terutama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk beberapa industri lainnya ya. Tadi disebutkan oleh Pak Menteri juga untuk farmasi, kosmetik, ini terkait dengan tingkat kebutuhan glukomanan. Nah, itu glukomanan itu sebenarnya apa gitu. Nah, glukomanan ini seringkali dipakai untuk BTP atau bahan tambahan pangan. Nah, itu tadi kalau disebutkan oleh Pak Menteri ya, kalau kita jual umbi segarnya ya harganya mungkin 9.000. Tapi kalau kita jual tepungnya, apalagi yang sudah dimurnikan, nah ini akan jauh lebih mahal lagi. Nah, ini tingkat kebutuhannya juga cukup besar. Nah, seringkali kita itu kalau mengekspor tadi dalam bentuk umbi segar maupun chip gitu. Nah, ini kita seringkali juga mengimpor kembali dalam bentuk glukomanan. Nah, nilai tambahnya ini yang sebenarnya dinikmati oleh negara luar. Nah, ini yang seharusnya kita juga bisa mengolahnya sampai di akhir, sampai kita peroleh glukomanan yang bisa memenuhi dari kebutuhan industri kita sendiri gitu. Nah, ini mungkin yang harus kita tingkatkan untuk teknologi pengolahannya supaya nilai tambah itu kembali ke masyarakat kita sendiri gitu. Itu salah satu peluang untuk penggunaan dari glukomanan gitu. Oke. Ke arah situ untuk peluang pasar. Pertanyaannya, selama ini produksi ini adanya apakah di petani atau memang ada pabrik-pabrik besar yang melakukan produksinya? Oke, kalau selama ini mungkin di petani kita peroleh dalam bentuk chip ya, dan ada beberapa kelompok tani yang sudah siap mungkin bisa sampai ke tepung gitu. Nah, tapi kalau kita untuk bisa masuk seperti yang industri pangan sesuai dengan misalnya spesifikasi tertentu dengan kadar glukomanan yang lebih tinggi, tentunya ini membutuhkan beberapa industri yang agak besar karena untuk step pemurnian yang lebih menghasilkan kadar glukomanan yang lebih tinggi tentunya membutuhkan teknologi yang mungkin yang agak lebih seperti itu. Tapi pabrik-pabrik besar di Indonesia, misal kalau kita ngomong di luar petani, pabrik-pabrik besar di Indonesia ada yang sudah take over nggak sih? Misalnya kan mungkin perusahaan-perusahaan dengan nama besar yang memang sudah ngambil alih produksi khusus untuk tanaman porang gitu. Ya, kalau kita mungkin menilik dari beberapa perusahaan ya, di Indonesia itu ada sekitar 20 perusahaan yang sudah produksi mungkin tepung atau mungkin juga memang sudah sampai ke produk turunannya. Mungkin seperti Ambiko yang di Surabaya itu sudah sampai ke Misirataki, ke beras yang mengandung porang yang lebih tinggi. Nah, ini kan memang sudah jadi tergantung dari tingkat teknologi yang mereka bisa kuasai gitu. Nah, ini juga inline dengan mungkin prospek pasar yang ada di sekitarnya gitu. Oke. Kalau selain umbinya, yang lain juga bisa diolah nggak sih, Mbak Heni? Kayak mungkin batang, tadi kataknya gitu, daunnya, apakah ada possibility untuk diolah juga? Ya, kalau kataknya mungkin ditumbuhin lagi ya Pak Yuli ya, karena memang supaya besar ya. Tapi kalau daun batang biasanya kan akan rebah
dengan sendirinya. Ya mungkin itu juga nanti pengalaman dari Bapak petani milenial itu biasanya akan termanfaatkan seperti apa. Nah ini mungkin dari kita sebenarnya tadi pertanyaan awal saya Bunda mengklarifikasi Bakas, sedikit menjelaskan. silakan. Sebenarnya dibilang kita belum bergerak dari Balai Besar Litbang Pasca Panen itu sudah melakukan penelitian sejak 2009. Iya, kita sudah bagaimana cara mengekstraksi, terus kemudian kita tingkatkan lagi chipnya supaya bisa masuk ke industri. Ya tadi disampaikan Pak Menteri. Jadi mungkin kalau dengan cara ini ada beberapa produk sebenarnya. Iya, seberapa teknologi itu mampu Boleh sambil kita lihat, ya. Bu Heri? Jadi mungkin ini beberapa. Jadi ada beberapa teknologi. Jadi kalau dengan sistem pengeringan matahari itu mungkin akan kalau kita jual ekspor mungkin kemarin kita kontak dengan CV Sanindo yang ada di Bandung itu sekitar $4. Tapi kalau kita olah dengan metode oven mereka bisa masuk di 5,6 US dollar. Nah ini teknologi ternyata bisa mendongkrak gitu nilai tambah dari potensi si chip porang itu sendiri gitu. Nah ini kalau kita lebih tingkatkan lagi, jadi mungkin di sini juga terlihat ya kenapa yang satu warnanya coklat, yang satunya bisa berwarna berbeda. Ini dengan umbi yang sama, Mbak Boleh Anung. diangkat, Bu Heri? Iya, ini dengan umbi yang sama. Jadi ternyata dengan teknik perendaman dengan kombinasi teknologi pengeringan itu akan menghasilkan mutu tepung yang berbeda juga gitu. Ini sedikit pancingan. Jadi nanti mungkin yang mau belajar silahkan datang ke Silakan ya. BB Pasca Panen gitu. Oke. Nah ini juga tadi terkait dengan Mbak Anung. Jadi ada beberapa produk yang kita sudah uji coba ya, potensinya apa sih supaya nilai tambahnya itu juga meningkat di tingkat petani gitu. Nah ini akan mengikuti tadi apakah bisa dikerjakan oleh industri besar ataukah cukup bisa dikerjakan oleh industri rumah tangga gitu. Nah ini kita juga pasca panen juga sudah mendevelop beberapa teknologi gitu. Nah ini mungkin kalau yang pengen diet ya kita akan bisa menggunakan turunan dari tepung porang ini menjadi minuman untuk kaya serat rendah kalori. Nah ini salah satu strategi-strategi untuk meningkatkan nilai tambah tersebut. Nah ini mungkin juga tadi disampaikan oleh Pak Menteri salah satu kelebihan dari porang ini dia memiliki daya absorpsi yang kuat. Jadi 1 gram bisa menyerap air hingga 200 kalinya. Nah ini salah satu peluang yang sangat cukup bagus apabila kita bisa optimalkan lebih lanjut gitu. Nah ini juga salah satu strategi juga kalau sebelumnya saya itu menggunakan ini, jadi ini sudah tidak menggunakan Iya. Oke. Ditunjukin Mohon ke maaf kamera, ya. Mbak. Selama ini kita menggunakan itu berbasis terigu. Untuk nanti patah segala macam. Nah, tahun 2019 Mbak Anung, saya import salah satu hidrokoloi dari India untuk membantu supaya mie saya tidak patah, Pak. Jadi selama ini mie saya yang gluten free itu saya tambahkan hidrokoloi. Alhamdulillah kemarin saya pakai turunan dari porang bisa tergantikan. Jadi sekali kita tembak bisa ekspor, kita bisa membendung dari impor yang selama ini mungkin bisa kita lakukan. Luar biasa, potensinya banyak sekali mungkin ya. bisa ditampilkan di slide. Ada 10. Mbak Nia bisa? Oke. Baik, kita sembari mendengarkan azan asar untuk Bogor dan sekitarnya, sembari kita bisa menyimak. Ini Silakan. beberapa. Oke, kita stop dulu. Ya, terus. Oke, ini beberapa alternatif produk yang bisa kita implementasikan. Jadi mungkin audiens di sini juga ada beberapa ini ya. Ada dari praktisi, mungkin dari perwakilan ibu rumah tangga, maupun mungkin dari IKM atau perusahaan besar gitu. Nah ini ada saya ada satu slide. Jadi saya coba porang ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk beberapa produk dan ini tidak hanya untuk produk pangan, jadi untuk produk kosmetik, farmasi, dan tadi dengan kelebihan dia itu selama ini mungkin kan kita sangat
sangat dengan era COVID ini sangat menggemari tanaman hias yang di meja gitu. Ternyata produk hasil sampingnya dengan kekuatan dia sebagai absorber yang kuat itu bisa sebagai media tanam. Ya, itu salah satu peluang. Jadi kalau kita mungkin akan mengambil glukomanannya, nah itu mungkin yang ampasnya atau produk yang ini bisa kita manfaatkan, kita benamkan sebagai media. Oh gitu. Ini salah satu mungkin dalam rangka untuk mengoptimasi dari teknologi pengolahan. Luar biasa, optimal sekali ya, banyak banget pemanfaatannya gitu. Luar biasa banget. Oke, kalau misal kita bicara sampai saat ini deh so far teman-teman di pasca panen, nextnya apa sih yang sudah direncanakan? Kan produknya udah banyak banget nih gitu ya, udah siap tancap gas lah istilahnya. Kita pengen tahu nextnya akan melakukan apa lagi untuk bisa mengoptimalisasi ini? Ya, tentunya kalau kita sudah hasilkan di lab, biasanya kita coba inisiasi apakah bisa diterapkan dalam skala tadi sesuai dengan tingkat kebutuhan di masyarakat gitu. Kalau misalnya dia di suatu kelompok tani dengan misalnya tingkat pengetahuannya kita bisa optimalkan dalam KWT, apakah itu cukup dengan menjadi jelly atau mungkin minuman yang memang pasarnya akan meliputi di sekitar situ. Tapi kalau memang di situ sudah siap dengan industri skala menengah, itu mungkin akan kita dampingi untuk bisa memproduksi chip yang tentunya bisa kita umpan ke perusahaan lebih besar seperti penghasil glukomanat. Ini salah satu strategi yang mungkin bisa kita develop di lapangan. Oke, chips ini tuh istilah untuk kayak keripik gitu ya? Ya, keripik ya chips ini ya? Oke. Chips. Ada contohnya semua di sini dibawa loh sama Mbak Heni, jadi bisa lihat teman-teman atau di layar ini sudah tersedia yang versi PDF-nya, itu ada Indomie-nya juga ya, yang di kok Indomie nyebut merek saya. Ada mie instannya juga ya di situ. Wah ini Indomie harus blocking nih di sini. Disebut lagi. Oke.